Selatan. Menggeluti banget. Pasarnya bagus di sana. Untuk media promosi kita pakai medsos ya, jelas medsos. Terus kemudian online shop kita ada. Assalamualaikum Sobat Tani. Selamat sore rekan-rekan. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar keadaan kalian baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Aziza Khairul Inayah. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi Suryani. Kita dari Semester 5, kelas Teknologi Benih 2. Saya bersama wirausahawan muda yang sangat eksis bernama Mas Bobby. Halo. Monggo Mas diperkenalkan dirinya. Oh gitu ya. Oke, saya Bobby. Dikenal sebagai pegiat atau petani anggrek di wilayah Kecamatan Ngeluar. Tepatnya kalau kebun saya di Dusun Dangkel Wetan, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang. Ya, itu profil singkat saya. Selanjutnya, di sini kami akan bertanya-tanya secara boleh singkat, boleh panjang kan Mas? Oke, siap. Tentang keberusahaan anggrek. Pertama, apa sih motivasinya Mas Bobby untuk melakukan wirausahaan anggrek ini? Apa ya, motivasi atau apa ya namanya ya, karena ini munculnya dari hobi. Jadi hobi, suka tanaman dari kecil memang, terus kemudian beralih ke anggrek, fokus ke anggrek sekarang. Jadi gitu ya, jadi sekarang fokusnya ke anggrek seperti itu. Jadi kalau motivasi lain setelah nyemplung di anggrek, di dunia peranggekan ini, ikut prihatin juga karena dunia pertanian di Indonesia kaum mudanya semakin berkurang, dan itu yang harus kita kejar sekarang. Kita tumbuhkan lagi minat bertani di Indonesia ini perlu banget. Nggak cuma kalau aku di anggrek, di hortikultura, tanaman di pangan juga itu penting banget gitu. Jadi harus ada regenerasi petani muda di Indonesia, itu penting banget karena petani kita yang muda-muda terutama itu sekarang udah jarang banget, lebih milih kerja di kantoran daripada bertani, seperti itu. Itu motivasi sekarang itu. Kalau boleh tahu, udah berapa lama menggeluti wirausahaan ini Mas? Aku menggeluti anggrek udah sekitar berapa ya, antara 8-9 tahun kurang lebih. Sejak kapan itu? Sekitar 2013 mungkin ya, aku lupa juga awal mulanya, tapi kalau nggak salah sekitar 2013, bulan apanya aku lupa. Terus kalau apa sih kendala kalau berwirausaha di sini Mas? Ini kan lumayan kayak masuk ke daerah. Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau di bidangku di anggrek ini, kendalanya justru kalau di lingkungan sini ya, itu pengadaan bibitnya. Ya, jadi di Magelang memang dikenal sebagai salah satu sentra anggrek di Indonesia. Tapi meskipun begitu, belum ada tempat untuk yang memproduksi bibit anggrek mandiri. Jadi bibit anggrek yang ada di Magelang ini masih kita ngambil dari kota-kota lain atau bahkan impor ya dari luar negeri. Itu sayang banget. Jadi itu salah satu kendalanya sekarang. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita lagi mengusahakan untuk nanti membuat laboratorium untuk memproduksi bibit sendiri. Pakai uljar ya? Iya, kuljar atau Per apa namanya? itu Mas? In vitro. Maksudnya per ke Kabupaten Magelang atau enggak sih, aku rencana ya secara kelompok ada, tapi secara mandiri juga harus aku mau ke sana. Jadi salah satu kendalanya itu yang paling berasa banget. Selanjutnya kalau untuk produksinya, Mas Bobby itu mengapa memilih produksi wirausaha anggrek? Oke, jadi tadi ya aku suka tanaman itu udah dari kecil, udah suka tanaman hias terutama. Dulu kecilnya aku suka berburu bahan bonsai, belusukan ke kali, kebun-kebun gitu ya. Terus sejak SMA lah mulai suka anggrek. Setelah lulus kuliah baru fokus ke anggrek, budidaya dan agribisnis ya, agribisnis anggrek. Jadi budidaya dan juga jualan anggrek.
salah satunya karena ya ketertarikan dulu ya, anggrek itu menarik, unik, banyak ragamnya, banyak banget. Di Indonesia sendiri salah satu plasma nutfah terbesar ya di dunia untuk anggrek, dan itu potensi banget untuk terus dikembangkan. Jadi ya itu sih, jadi apa ya namanya ya, itu membuat salah satu ketertarikan, dan pasarnya sudah jelas terbentuk. Pasar untuk anggrek itu sudah jelas ada dibandingkan untuk tanaman hias yang lain yang kadang masih pasang surut pasarnya. Anggrek itu kan sudah terbentuk, sudah stabil, jadi enak ngambil ke sana. Dan untuk pendistribusiannya kayak pengirimannya itu bagaimana prosesnya? Ya distribusi penjualan ya. Penjualan kita sebagian besar masih yang pertama kita akan jualnya bibit kecil yang banyak, itu kita masuk ke pedagang. Jadi kita masukkan ke pedagang, ada juga yang ke kebun untuk dibesarkan lagi. Itu seluruh Jawa, seluruh Indonesia lah ya, seluruh Indonesia bisa, karena kita juga pakai media online untuk pemasaran. Nah itu ya zaman sekarang ya, milenial harus kenal dunia online gitu. Medsos itu penting banget, jangan cuma buat selfie aja, tapi juga manfaatkan untuk hal-hal yang lain, termasuk untuk jualan gitu. Jadi pangsa pasar untuk Indonesia terbuka lebar, kita juga udah kirim hampir ke seluruh Indonesia itu ya. Apalagi kalau Jawa tuh udah banyak banget. Luar Pulau Jawa juga pasarnya masih terbuka lebar. Kemarin saya habis pameran di Kalimantan. Kalau untuk produksi anggrek ini apakah butuh keahlian khusus di bidangnya gitu? Keahlian khusus ya. Jadi anggrek ini kan tanamannya beda ya, nggak kayak tanaman apa ya namanya, tanaman konvensional atau tanaman apa sih namanya, kalau tanaman yang di sawah yang di tanah itu namanya apa ya, aku nggak ngerti cara nyebutnya ya, tapi beda kan. Jadi anggrek ini kan ada anggrek tanah, ada yang tanamnya memang pakai tanah itu ada, tapi kan sebagian besar yang jadi koleksi yang banyak dibudidayakan itu kan anggrek-anggrek epifit. Justru di anggrek epifit, nah anggrek epifit ini kan nggak pakai tanah gitu. Dan di mindset banyak orang bahwa nanam itu semua pakai tanah. Nah itulah di situ yang kita harus pelan-pelan mengenalkan dengan masyarakat bahwa anggrek itu cara tanamnya beda, bukan berarti sulit, tapi beda gitu. Dan di situ kita harus punya keahlian khusus gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang spesial banget, enggak, tapi memang beda. Untuk produksi anggrek ini apakah tergantung pesanan atau terus menerus gitu? Kita produksinya terus menerus ya. Jadi nggak ada pesanan, tapi alhamdulillah ada terus pesanan. Alhamdulillah ada terus pesanan, dan tiap waktu meningkat alhamdulillah juga. Jadi kita produksinya continue, harus terus menerus. Itu juga nanti jadi salah satu kunci kita di pasar, harus continue. Untuk pengerjaan anggrek ini apakah Mas Bobi ada karyawan atau? Ya mulai tahun ini baru mulai tahun ini aku ada dibantu satu orang, itu Mbak Nur ya, di belakang lagi nyiramin. Jadi mulai tahun ini aku dibantu satu orang, alhamdulillah satu orang udah cukup udah bisa. Jadi ya gitu ya, dengan maintenance yang baik insya Allah cukup. Kalau bagaimana mengatasi resiko kedepannya itu? Resiko apa nih? Resiko dalam budidayanya. Resiko dalam budidayanya sebenarnya dari budidaya sampai pemasaran itu ada resiko. Oke, kalau dari budidaya itu sebenarnya tantangan kita yang pertama tadi ya, penyediaan atau produksi bibit. Produksi bibit ini harus kita kejar, harus produksi bibit sendiri. Kemudian tantangan yang lain itu nanti muncul di lahan. Jadi biasanya kendala teman-teman untuk mau terjun di anggrek ini lahan. Jadi memang anggrek ini kan tanaman yang butuh waktu lama untuk tumbuh, dan di situ tantangannya lahan itu nggak boleh. Jadi
tantangan untuk penyediaan lahan ini yang harus benar-benar dikejar juga gitu. Terus kalau di pasar sih apa ya, kendala mungkin nggak ada kecuali dari diri sendiri ya. Jadi kalau pasar itu kembali lagi ke diri kita sendiri, bahwa bagaimana kita mau kreatif membangun pasar kita, itu nanti menentukan jalan penjualan kita. Kalau hambatan dari luar nyaris nggak ada sih, kecuali mungkin untuk beberapa hal, misalkan perizinan itu justru salah satu kendala yang cukup sulit. Biasanya teman-teman ogah untuk menempuh hal-hal seperti itu ya, untuk perizinan, macam-macam perizinan, mulai dari izin tangkar, izin mendapatkan indukan tanaman asli yang hutan, itu kan ribet banget. Belum lagi nanti kalau ngurus perizinan izin ekspor impor ya, itu semuanya ribet dan biasanya teman-teman males atau ogah, enggan untuk ngurus itu aja sih kendalanya kebanyakan. Kalau boleh tahu persaingan produk ini itu apa aja ya Mas sama tempat lain, terus sama keunggulan dari produk ini mungkin per kecamatan gitu, anggrek di sini Oke, jadi pelaku usaha anggrek ini sekarang udah banyak banget ya, apalagi selama masa pandemi ini itu banyak banget. Jadi muncul pengusaha atau pedagang anggrek, tanaman hias itu banyak sekali. Dan di kecamatan sini untuk yang di anggrek ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah, 4, 5 dengan aku. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang lain ya, kita bukan nganggap mereka pesaing, tapi kita anggap mereka mitra. Kita anggap semua itu teman. Jadi kita nggak ada pesaing, kita semua perlakukan sebagai teman, dan alhamdulillah disambut baik juga. Jadi kita saling dukung, saling support satu sama lain. Jadi nggak ada persaingan yang ke arah negatif ya. Gitu. Jadi bekerja sama gitu Mas. Ya bisa dibilang kerjasama. Terkadang kita tukeran dagangan ya, tukeran anggrek. Jadi misal aku ada pesanan, misal anggrek bulan gitu ya, aku ada pesanan, aku ambil di temen kalau aku nggak ada. Terus nanti teman-teman misal ada pesanan anggrek dendro yang keritingan, mereka nggak ada, ngambil ke sini. Jadi gitu ya. Kalau kita nyikapinya dengan hal yang positif, insya Allah terima balasannya. Ya gitu. Jadi gitu, kita harus kasih pandangan yang berbeda supaya itu nggak jadi musuh, tapi jadi teman semua, jadi keluarga insya Allah. Kalau boleh tahu produksi per tahun ini terus meningkat atau malah menurun? Untuk kapasitas produksi, kuantitasnya alhamdulillah kita terus meningkat. Apalagi untuk tahun ini aku udah mulai aktif membina kelompok tani juga. Jadi di sini sekarang ada kelompok taninya, anggotanya 21 orang, dan mereka semua rutin nanam. Ikut memproduksi, dan dengan konsep sistem yang jelas, yang bagus, kita kelola bagus juga, supaya nggak berebut pasar gitu. Jadi ya itu, peluangnya masih sangat besar. Jadi jangan takut untuk masuk ke anggrek, masuk ke tanaman hias, jangan takut. Dunia pertanian itu menguntungkan banget untuk sekarang ini. Berarti laba dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya Mas? Alhamdulillah kita ada peningkatan terus. Kalau asal sumber daya alamnya mengalami perubahan nggak Mas? Kayak ya itu sih, tadi karyawannya ada dari tahun ke tahun, terus produksinya juga meningkat. Ya itu ya, untuk itu alhamdulillah juga ada peningkatan. Jadi dari aku udah 8-9 tahun, baru 1 tahun belakangan ini ada yang bantu ngurus kebun, nanam. Belum lagi sekarang kebantu sama kelompok taninya. Jadi untuk memproduksi aku nggak harus modal lahan sendiri, tapi dibantu dengan lahan teman-teman, sama-sama menguntungkan, kita jalan bareng. Terus untuk jenis atau anggreknya juga sekarang lebih variatif. Kalau dulu aku sendiri cuman fokus di dendrobium, sekarang mulai ada phalaenopsis, ada vandanya juga. Kita mulai pembibitan dari awal untuk phalaenopsis dan vanda, alhamdulillah.
Jadi selalu ada peningkatan sih. Kalau boleh tahu peningkatannya dari tahun ke tahun itu berapa persen? Berapa persen ya? Aku nggak pernah ngitung sih, tapi alhamdulillah signifikan, bisa dirasakan signifikan. Aku sih nggak pernah ngitung berapa persennya. Jarang banget aku ngitung berapa persen itunya ya. Tapi alhamdulillah signifikan dan cukup terasa. Ya baik, begitulah tanya jawab hasil dari kita wawancara Mas Bobi. Kita sangat terima kasih sekali sama Mas Bobi untuk sama-sama. Ya. Semoga ilmunya bisa sampai sama kita, bisa Amin, amin. kita. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Semoga yang nonton vlog ini juga bisa meniru nih Mas Bobi, keren. Keren. Ayo, Keren. ayo. Milenial nih, eksis sekali. Ayo, milenial, kumisku tutupi. Terima kasih sekali loh Mas Bobi. Sama-sama. Semoga sama-sama. kita juga bisa ketemu di lain waktu, bisa Amin, sharing-sharing lagi. amin. Ya, ya, betul, betul. Bersilaturahmi. Amin, ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat sama kalian. See you next video bersama saya Aziza Saya Luciana Dewi Soryani dan Bobi Purnomo. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.